Halo, apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan membahas soal penilaian akhir semester mata pelajaran PPKN jenjang SMP atau MTS kelas 9. Pada kali ini, soal part yang kedua. Part yang ke-1 sudah ada di playlist Lentera Belajar, silahkan bisa dilihat. Semoga video ini bisa menjadi referensi belajar Sobat YouTube semua. Bagi Sobat YouTube yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dulu. Ikuti terus channel Lentera Belajar untuk mendapatkan video terbaru dan menarik lainnya. Oke, langsung saja menuju ke pembahasan soal. Soal nomor 18. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Menguatnya kerjasama kelompok. 2. Stereotip terhadap suatu kelompok. 3. Menguatnya etnosentrisme kelompok. 4. Hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis. 5. Hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang harmonis. Pernyataan yang berpotensi menyebabkan konflik sosial dalam masyarakat ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 5, C. 2, 3, dan 4, D. 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang C. Nomor 2, 3, dan 4. Soal nomor 19. Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman suku bangsa. Kondisi ini memiliki potensi untuk terjadinya konflik antar suku. Salah satu penyebab terjadinya konflik antar suku adalah A. Pertentangan antar warga, B. Tertanamnya sikap ekstremisme, C. Berkembangnya sikap patriotisme, D. Menguatnya gejala etnosentrisme. Jawaban yang benar adalah yang D. Menguatnya gejala etnosentrisme. Soal nomor 20. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, di mana memiliki keberagaman suku bangsa, ras, agama, dan antar golongan. Kondisi ini memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dampak negatifnya adalah menyimpan potensi konflik. Potensi konflik yang dimungkinkan terjadi dalam keberagaman antar golongan biasanya disebabkan oleh pertentangan A. Antara kelompok ras yang satu dengan kelompok ras yang lainnya, B. Antara kelompok suku yang satu dengan kelompok suku yang lainnya, C. Antara kelompok agama yang satu dengan kelompok agama yang lain, D. Antar kelompok masyarakat atas dasar pekerjaan, kondisi ekonomi, dan lain-lain. Jawaban yang benar adalah yang D. Antar kelompok masyarakat atas dasar pekerjaan, kondisi ekonomi, dan lainnya. Soal nomor 21. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Perubahan kepribadian. 2. Perpaduan dalam masyarakat. 3. Kerugian harta benda dan korban manusia. 4. Kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. 5. Menguatnya nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyarakat.
Pernyataan yang menunjukkan akibat dari terjadinya konflik ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 5, C 1, 3, dan 4, D 1, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang C, nomor 1, 3, dan 4. Soal nomor 22. Bentuk upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah keberagaman secara preventif dapat dilakukan dengan cara A. Melakukan mentoring terhadap korban kerusuhan, B. Mengembangkan kerjasama antar golongan, C. Memberikan bantuan bencana banjir, D. Menyantuni korban konflik antar suku. Jawaban yang benar adalah yang B. Mengembangkan kerjasama antar golongan. Soal nomor 23. Proses penanggulangan masalah yang sudah muncul dalam keberagaman dapat dilakukan secara kuratif, yaitu dengan cara A. Memberikan bantuan terapi kepada korban kerusuhan agama, B. Melakukan penangkapan terhadap provokator kerusuhan, C. Membubarkan kumpulan massa kerusuhan, D. Mengembangkan kerjasama antar suku. Jawaban yang benar adalah yang A. Memberikan bantuan terapi kepada korban kerusuhan agama. Soal nomor 24. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Memasak adalah pekerjaan wanita. 2. Mencuci baju merupakan tanggung jawab ibu. 3. Membersihkan rumah dapat dilakukan oleh laki-laki. 4. Indah Permatasari, lulusan cum laude teknik mesin. 5. Seorang wanita menjadi anggota pasukan khusus TNI. Pernyataan yang menunjukkan adanya kesetaraan gender dalam kehidupan masyarakat Indonesia ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 4, C 2, 3, dan 4, D 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang D, nomor 3, 4, dan 5. Soal nomor 25. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Faktor sosial, 2. Faktor budaya, 3. Faktor individu, 4. Faktor ekonomi, 5. Faktor psikologis. Pernyataan yang termasuk dalam faktor penyebab masalah sosial ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 4, C 2, 3, dan 4, D 2, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang D, nomor 2, 4, dan 5. Soal nomor 26. Permasalahan sosial yang banyak muncul dalam kehidupan sosial masyarakat
Salah satunya adalah tidak tercukupinya kebutuhan hidup yang dikarenakan tidak seimbangnya antara pendapatan dengan pengeluaran untuk biaya hidup. Permasalahan tersebut masuk dalam kategori faktor A. Budaya, B. Biologis, C. Ekonomi, D. Psikologis. Jawaban yang benar adalah yang C. Ekonomi. Soal nomor 27. Masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat juga dikarenakan faktor budaya, yaitu biasanya terjadi karena A. Ketimpangan antara pendapatan dengan pengeluaran, B. Ketidaksesuaian antara nilai, norma, dan perilaku masyarakat, C. Masalah yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan manusia, D. Masalah yang muncul biasanya berhubungan dengan kondisi fisik manusia. Jawaban yang benar adalah yang B. Ketidaksesuaian antara nilai, norma, dan perilaku masyarakat. Soal nomor 28. Masalah sosial seperti kurang gizi, penyakit menular, dan lain-lain. Hal ini terjadi karena biasanya berhubungan dengan kondisi fisik manusia. Faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut masuk dalam kategori faktor A. Psikologis, B. Ekonomis, C. Budaya, D. Biologis. Jawaban yang benar adalah yang D. Biologis. Soal nomor 29. Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pengertian dari organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas. Tersebut adalah menurut ketentuan A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, B. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, C. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014, D. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2015. Jawaban yang benar adalah yang A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Soal nomor 30. Salah satu contoh permasalahan sosial yang muncul karena faktor ekonomi adalah A. Stres karena menumpuknya beban pekerjaan di kantor, B. Terdapat ketidaksesuaian antara nilai, norma, dan perilaku masyarakat, C. Adanya ketidakseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran untuk biaya hidup, D. Terjadinya masalah sosial seperti penyakit menular atau terjangkit COVID-19. Jawaban yang benar adalah yang C. Adanya ketidakseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran untuk biaya hidup.
Soal nomor 31. Kebudayaan yang berkembang saat ini banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta masuknya budaya asing. Gaya hidup yang cenderung meniru budaya asing juga memicu munculnya masalah sosial. Faktor ini harus mendapat perhatian secara serius karena kebudayaan pada suatu negara dapat mencerminkan kebiasaan masyarakatnya. Berikut ini adalah salah satu permasalahan yang muncul karena faktor budaya. A. Westernisasi. B. Kasus pencurian dan perampokan. C. Illegal logging. D. Naturalisasi. Jawaban yang benar adalah yang A. Westernisasi. Soal nomor 32. Undang-undang yang mengatur tentang pertahanan negara di Indonesia adalah A. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. B. Undang-Undang nomor 3 tahun 2002. C. Undang-Undang nomor 34 tahun 2004. D. Undang-Undang nomor 23 tahun 2004. Jawaban yang benar adalah yang B. Undang-Undang nomor 3 tahun 2002. Soal nomor 33. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya Republik Indonesia. 2. Republik Indonesia sejajar kedudukannya dalam Uni Indonesia Belanda. 3. Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat. 4. Republik Indonesia menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. 5. Republik Indonesia bukan merupakan bagian dari Republik Indonesia Serikat. Pernyataan yang termasuk pada isi perjanjian Renville ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang C. Nomor 2, 3, dan 4. Soal nomor 34. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Sikap individualis. 2. Disintegrasi bangsa. 3. Kesenjangan ekonomi. 4. Illegal logging, illegal fishing. 5. Potensi konflik antar kelompok atau golongan. Pernyataan yang termasuk bentuk ancaman dari dalam negeri ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang D. Nomor 2, 4, dan 5. Soal nomor 35. Salah satu bentuk ancaman yang berasal dari luar negeri yang akan mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah A. Korupsi, kolusi, nepotisme. B. Peredaran narkoba internasional. C. Potensi konflik antar kelompok atau golongan. D. Keresahan sosial akibat kesenjangan ekonomi. Jawaban yang benar adalah
Yang B. Peredaran narkoba internasional.